Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Sebelum saudara menyaksikan video-video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman saudara. Nah, kali ini kita akan bicara tentang salah satu hal yang paling mendasar, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah unsur penting dalam kehidupan orang percaya. Takut akan Tuhan adalah kewajiban, bukan opsi. Karena kita didesain untuk melakukan kehendak-Nya dan bukan melakukan kehendak kita. Perhatikan Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Yang pertama yang akan saya bahas berkaitan dengan takut akan Tuhan. Ada banyak definisi takut akan Tuhan. Misalnya, dari Wikipedia, takut akan Tuhan merujuk kepada rasa takut atau perasaan hormat, kagum, atau pasrah terhadap Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Dia karena kebesarannya, keadilannya, dan juga kebenarannya. Takut akan Tuhan adalah ketetapan hati orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, lalu apa definisi takut akan Tuhan menurut Alkitab? Takut akan Tuhan menurut Alkitab terletak pada dua sikap ekstrim ini. Yang pertama adalah membenci kejahatan dan yang kedua adalah menyukai firman Tuhan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, membenci kejahatan. Amsal 8 ayat yang ke-13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 3 ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, pandai, atau hebat. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 15 ayat yang ke-16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Sikap ekstrim yang kedua adalah menyukai firman Tuhan. Mazmur 112 ayat yang pertama berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sangat tidak masuk akal bila seseorang berkata menyukai firman Tuhan, tapi di saat yang sama mencintai kejahatan. Karena fungsi firman Tuhan adalah 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Fungsi yang berikut dari firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya bahwa tanpa firman, segala sesuatu menjadi gelap. Oleh karena itu kita membutuhkan firman Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saya sering berkata seperti ini, sejauh mana pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Baik atau buruk tindakan kita sangat dipengaruhi dari sejauh mana pentingnya firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita. Yang ketiga, selalu ada berkat kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bicara berkat. Apa pandangan kita tentang berkat? Apakah berkat segalanya? Sehingga membuat kita lebih mencintai berkat daripada sang sumber berkat. Dengar baik, berkat bukanlah segalanya. Berkat hanyalah akibat dari suatu sebab. Saya akan tunjukkan beberapa ayat berkaitan dengan berkat kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Misalnya, Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling
orang-orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Artinya bahwa Dia Tuhan yang menjaga dan melindungi setiap kita. Mazmur 103 ayat yang ke-13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia Allah yang sangat mengasihi saya dan saudara. Hiduplah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ada banyak orang pintar, tapi tidak semua orang berhikmat, dan kuncinya adalah takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ada banyak orang yang bertanya tentang kunci kehidupan yang bahagia. Dengar baik, kuncinya hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sumber damai sejahtera. Jadi bicara takut akan Tuhan adalah kewajiban, bukan opsi. Hiduplah takut akan Tuhan, dan saudara akan melihat dan merasakan berkat-berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan saudara-saudara. Hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara semua berkaitan dengan takut akan Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat buat kita semua. God bless.